Inkubator Muhammad Rais Al-Fatan, yang terhormat Ketua Panitia Zahran Hibatullah, yang terhormat pemateri kita pada hari ini, Ibu Dr. Insinyur Diah RT Idawati MT, Bang Khairul Fajri, dan Kak Ferawati, dan seluruh peserta yang kami banggakan. Selamat datang dalam webinar series oleh Inkubator dengan tema berkreasi serta berinovatif guna bertahan di tengah pandemi. Saya Cut Nadira Faisal akan memandu acara kita pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, berikut susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama akan dimulai dengan sambutan oleh pembina inkubator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyampaian materi oleh ketiga narasumber kita pada hari ini dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan kita akan menutup webinar series kita pada hari ini. Sebelum kita memulai webinar series kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca Bismillah, Al-Fatihah, ataupun doa sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Baiklah, marilah kita mulai webinar series kita pada hari ini, yaitu sambutan dari pembina inkubator, yaitu Ibu Evayani SEAK MM. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Melanjutkan atas doa yang tadi sudah disampaikan oleh moderator kita, kita mulai kegiatan hari ini. Saya memulai dengan doa penerang hati dengan harapan apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, terima kasih buat semua panitia yang sudah bekerja hari ini. Kemudian buat ketua inkubator, ketua panitia dengan tim seluruhnya yang sudah mempersiapkan agenda ini, yang saya percaya ini tidak gampang untuk dilakukan. Apresiasi saya yang luar biasa untuk 3 pemateri hari ini, yang saya tahu persis mempunyai agenda yang begitu padat namun masih menyempatkan waktu dan berkontribusi untuk adik-adik yang saya pahami sebahagian adalah para mahasiswa. Saya apresiasi sekali, terima kasih untuk yang pertama Ibu Dr. Insinyur Diah Eti Idawati. Terima kasih Ibu, saya paham sekali bagaimana kesibukan Ibu, tapi Ibu luar biasa berkontribusi hari ini buat anak-anak kami pada khususnya, yang saya percaya itu juga anak-anak Ibu semua. Yang kedua ini buat Bang Khairul Fajri. Saya mengenal Bang Khairul Fajri, mungkin Bang Khairul Fajri tidak mengenal saya, tapi saya sering sekali melihat Bang Khairul Fajri dalam beberapa kesempatan dengan produk-produknya yang luar biasa. Saya salut dan apresiasi, mudah-mudahan hari ini anak-anak saya benar-benarlah mendapatkan kontribusi dari Bang Khairul. Yang terakhir ini yang juga saya kenal persis, ya, Kakak Ferawati. Mudah-mudahan Kakak Ferawati sudah bergabung dengan kita juga di sini. Beliau pemerhati kelompok perempuan yang luar biasa. Satu hal yang saya ingin sampaikan kepada adik-adik para peserta semua sekalian, bahwa menurut saya apa yang kita ingin diskusikan hari ini yang menyangkut dengan seminar series yang secara berkesinambungan sudah disiapkan oleh teman-teman inkubator. Dalam kajian kali ini mereka mengambil bidang ekonomi kreatif. Satu hal yang hari ini kita mungkin harus titik terangkan, kita bisa lihat bahwa nanti mungkin teman-teman atau adik-adik semua bisa melihat bagaimana lokal konten bisa menciptakan satu kreativitas yang luar biasa
bagi perekonomian, termasuk bagi para mahasiswa yang sebahagian besar yang saya pahami yang ada di sini adalah berniat untuk melakoni kewirausahaan. Ya, saya berharap lokal konten yang nanti akan diberikan dari sisi Dekranas, kemudian dari sisi bisnisnya Bang Khairul Fajri, dan juga bagaimana Kakak Ferawati menyemangati dan berkontribusi kepada dunia seni dan budaya Aceh, itu nantinya bisa mengilhami adik-adik mahasiswa semua. Saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya selaku pembina inkubator di sini adalah kepada Bapak Iskandar Sahmajid, yang saya rasa beliau bersama kita walaupun beliau sedang tidak berada di lokasi yang sama dengan kita karena beliau yang saya pahami berada di luar daerah, tapi kontribusi beliau terhadap anak-anak inkubator dan para mahasiswa yang mempunyai minat yang luar biasa kepada wirausaha, itu saya melihat hal yang cukup luar biasa. Saya selalu sebut bahwa beliau adalah motivator untuk anak wirausaha. Yang beliau lakukan itu totalitas tanpa batas. Terima kasih sekali lagi Pak Iskandar yang selalu mensupport mahasiswa-mahasiswa kita dalam segala bidang. Yang terakhir, saya berharap kepada peserta nantinya ya bisa mengambil manfaat yang seluas-luasnya atas apa yang kita akan diskusikan dan akan disampaikan oleh pemateri pada hari ini. Saya ada bersama Anda semua hari ini. Saya juga akan mengikuti kegiatan ini karena menurut saya ini adalah sesuatu hal yang menarik untuk kita diskusikan. Mudah-mudahan nantinya ada sinergi yang bisa kita buat antara universitas, kemudian antara anak-anak mahasiswa yang punya minat kepada kewirausahaan dan pelaku-pelaku bisnis, dan juga bagaimana kita memanfaatkan lokal konten ini untuk kebersamaan dan kemajuan Aceh pada nantinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tidak perlu memperpanjang kata karena saya percaya kita banyak yang mau kita diskusikan pada hari ini. Mohon maaf bila nanti dalam kegiatan seminar ini atau webinar ini terdapat kelemahan atau kekurangan dari sisi panitia, karena pada prinsipnya adalah panitia ini juga dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas supportnya semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Eva Yani atas sambutannya. Tentunya setelah ini kita akan lanjut ke materi kita pada hari ini oleh ketiga narasumber kita. Sebelum itu, marilah kita berkenalan dengan para narasumber kita pada hari ini. Selamat datang kami ucapkan untuk Ibu Diah, Bang Khairul Fajri, dan Kak Ferawati. Kita akan berkenalan lebih lanjut tentang pemateri kita pada hari ini sebelum lanjut ke materi. Yang pertama, hari ini ada Ibu Dr. Insinyur Diah Erti Idawati MT. Tentu kita semua sudah mengenal ya Ibu Diah. Namun pasti sering kita mendengar pepatah tak kenal maka tak sayang. Walaupun kita semua udah kenal, boleh dong kita kenal lebih lanjut dengan sosok Ibu Diah ini. Ibu Diah adalah Ketua Dekranas Aceh atau Dewan Kerajinan Nasional Aceh. Selain itu, Ibu Diah juga merupakan istri dari Gubernur Aceh. Selamat datang, Ibu Diah. Dan selanjutnya pemateri kita pada hari ini ada Bang Khairul Fajri, yaitu pelaku ekonomi kreatif di Aceh. Bang Khairul Fajri ini sangat terkenal dengan brand Ijakrung. Pasti teman-teman sering melihat Bang Khairul Fajri ini muncul di webinar-webinar atau seminar-seminar lainnya karena memang sangat ramah terhadap seminar yang dibuat oleh mahasiswa ya. Bang Khairul Fajri ini namun
walaupun bergelut di bidang fashion dan entrepreneur, tapi dahulu belajar menempuh pendidikan di teknik mesin Politeknik Lok Sumawe. Sungguh ini merupakan inspirasi bahwa kita bisa datang dari background manapun dan berakhir dengan apapun takdir yang kita miliki. Lalu berkenalan dengan Ijakrung ini sendiri, Ijakrung sudah memiliki banyak pengalaman, contohnya seperti sudah ada pada Inacraft atau platform terbesar dalam showcase handicraft, ada ISEF, ada Muslim Fashion Festival, ada La Mode La Sur Seine Paris, dan juga Trade Expo Indonesia dan berbagai pameran-pameran lainnya. Selamat datang untuk Bang Khairul Fajriyah ya. Dan selanjutnya pemateri kita yang ketiga pada hari ini ada Kak Ferawati, yaitu wirausaha dan motivator bisnis. Selamat datang Kak Ferawati. Kak Ferawati ini adalah founder dari Kampung Kreatif Aceh dan juga owner dari V Design. Kak Ferawati juga sangat Kak Ferawati ini juga sangat bergelut di bidang entrepreneur, yaitu sebagai duta muslimahpreneur dan founder dan ketua desainer muda Aceh. Selamat datang Kak Ferawati. Hadirin yang berbahagia, marilah kita masuk ke inti materi kita pada hari ini, yaitu dengan tema berkreasi serta berinovatif guna bertahan di tengah pandemi, yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Insinyur Diah Erti Idawati MT. Kepada Ibu kami persilakan. Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa dimonitor ya Bu, suara Bu? Baik. Oke, syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertatap muka, bersilaturahmi dalam rangka ini kita membicarakan mengenai bagaimana ekonomi kreatif kita. Yang pertama saya menyampaikan penghormatan saya kepada penasehat inkubator, kemudian kepada ketua inkubator, pada seluruh narasumber yang hadir pada senang tentunya saya ikut berkontribusi ya di dalam acara ini. Yang nanti mohon maaf ini background-nya pun agak dalam kondisi sangat mendadak dalam rangka menunggu Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Bintang Puspayoga. Jadi udah di airport, ini nanti mungkin kalau itu menyeluruh Bang, itu dari Bintang. Baik, langsung saja saya ingin share. Bentar sampai setengah 1. Dapat. Ya, mohon untuk bisa di-share materi. Hostnya yang kita bicarakan pada hari ini yaitu bagaimana kita bisa berkreasi, berinovasi di tengah pandemi. Tentunya kita semua tahu banyak sekali kutipan-kutipan yang menyatakan bahwa di dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Demikian juga dengan masa pandemi ini, di mana masa COVID-19 ini memukul dari tidak hanya negara-negara besar, tetapi juga negara-negara yang kecil. Data dari Indonesia, data kita adalah sebagian besar kita adalah terdapat UMKM yang sangat besar, kalau nggak salah menempati sekitar 98% dari usaha-usaha yang ada di Indonesia. Nah, ini tentunya kondisi data UMKM yang sangat besar ini dan menyerap tenaga kerja yang besar menjadi salah satu potensi bagi Indonesia, di mana dalam keadaan saat ini, di mana ekonomi sulit, ini ternyata justru yang tahan banting ini adalah UMKM ini.
Nah, kita juga menyadari bahwa UMKM pun sekarang banyak sekali terpuruk dengan adanya kondisi pandemi. Ini salah satu misalnya karena ditutupnya sekolah yang biasa berjualan di sekitar sekolah, itu juga banyak sekali yang harus gulung tikar. Adapun beberapa hal yang kita cermati di dalam dampak COVID-19 terhadap pelaku UMKM, yaitu salah satunya kesulitan pemenuhan bahan baku, ya, karena bahan baku kadang-kadang ini ada didapatkan dari luar negeri, sehingga kesulitan untuk memasukkan pasokan bahan baku. Terus kemudian yang kedua adalah produksi dan distribusi terhambat. Ada kesulitan kalaupun sudah diproduksi itu banyak produksinya yang kemarin itu bisa diekspor, saat ini nggak bisa diekspor karena memang tidak ada lagi transportasi antar negara. Ini termasuk salah satu contoh yaitu kopi kita ya, kopi untuk di Aceh, sehingga banyak sekali kopi menumpuk. Hal yang lain adalah penurunan permintaan yang menyebabkan turunnya penjualan, dan juga penurunan penjualan yang mengakibatkan terancamnya kelanjutan UMKM, sehingga saat ini semuanya memang serba susah, tapi bisa kita lihat kalau khusus untuk di Aceh, saya perhatikan mulai dari Banda Aceh, dari kota kabupaten, itu geliat perekonomian masih terus ada ya, geliat perekonomian, bahkan sudah mulai kita lihat sudah mulai dalam kondisi normal, walaupun kita tentu harus hati-hati ini. Adapun COVID-19 ini efek dominonya ada pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan, di mana pandemi COVID-19 memberi tekanan pada sisi perekonomian, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Perlu upaya ekstraordinari dari pemerintah untuk pemulihan ekonomi, kemudian dampak perekonomian sangat terasa akibat salah satunya ada pembatasan aliran orang dan barang. Nah, ini yang kemarin kita hadapi lebih dari mungkin 8 bulan ya. Banyak sekali kendala-kendala yang tadinya perdagangan yang secara offline, ini kita sekarang banyak sekali yang terkendala pesanan-pesanan yang kurang. Terutama mungkin di kota-kota besar ya yang mengalami PSBB, di mana nggak boleh restoran, nggak boleh menerima orang untuk duduk di situ. Tapi alhamdulillah Aceh selama ini belum pernah yang terjadi PSBB, dan alhamdulillah sekarang malahan memang sudah lebih terkontrol ya. Adapun langkah sosial yaitu langkah untuk flattening the curve, memiliki konsekuensi pada berhentinya aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja di berbagai sektor, tak terkecuali sektor-sektor informal. Kemudian bagian yang ekonomi, kinerja ekonomi dari menurun tajam dari semua pihak, pemerintah, masyarakat dan lain sebagainya, ataupun pabrik-pabrik besar, tidak terkecuali ini ya. Kemudian adanya kendala keuangan, di mana turunnya investor confidence dan terjadi flight to equality, sehingga sektor keuangan juga terdampak pada penurunan kinerja sektorial. Bahkan di tempat-tempat pabrik-pabrik besar itu banyak sekali kita lihat ada pemecatan ya, pemutusan hubungan sepihak. Kalau di Indonesia lumayan lah, tapi kalau kita lihat misalnya Boeing, itu banyak sekali ribuan ya, beberapa cabang ditutup aja ribuan yang menjadi pengangguran baru. Nah, sehingga kemudian dari kita sudah tahu itu akibat-akibat dari dampak-dampak ekonomi, sehingga apa sih yang perlu dilakukan oleh UKM dan UMKM. Yang tadi saya sampaikan di awal, di mana ada tertutup jalan, pasti ada jalan lain yang dibuka oleh Allah SWT. Nah, tentunya ini hal yang perlu dilakukan oleh UMKM, UKM, anak-anak muda inkubator khususnya. Kita harus melihat peluang, ya, melihat peluang-peluang yang ada, di mana peluang-peluang ini kalau ada
saat ini ada perubahan-perubahan, namanya perubahan perilaku ya. Kita perilaku karena pandemi ini ada perubahan. Tentunya ini kita harus lebih inovatif, harus peka kita melihat peluang-peluang. Kemudian kita harus bisa mengadaptasi produk-produk. Kalau kemarin misalnya produknya misalnya untuk kebutuhan masak-memasak, tapi sekarang ini misalnya kebutuhan masak-memasak tidak terlalu banyak. Nah, ini bisa diganti menjadi dengan barang yang sama, tapi kita memberikan inovasi-inovasi baru, kita membuat diversifikasi baru apa ini? Nah, ini banyak sekali kami di Dekranasda, kita harus merubah hal-hal ini ya, terkait dengan adanya misalnya pemesanan songket, pemesanan baju-baju formal yang saat ini orang karena banyak sekali acara-acara dilakukan secara online, orang tidak perlu lagi ganti baju sering-sering gitu ya. Songket juga nggak perlu lagi pakai-pakai karena kita paling apa aja Bu ya yang diperlihatkan. Sehingga ini kita harus memikirkan ini apa nih songket dipakai apa lagi ini ya gitu ya. Jadi bisa jadi taplak sekarang yang kita perhatian itu karena orang banyak di rumah saja, itu kita sering kita akhirnya memperhatikan kondisi rumah. Ibu-ibu, bapak-bapak itu mulai merenovasi ruang tamunya dan lain sebagainya, sehingga ini akhirnya taplak meja, songket dipakai taplak meja, kombinasi-kombinasi atau dipakai tas dan lain sebagainya. Terus kemudian yang kedua adalah selalu ini menjadi kewajiban adalah go digital, yaitu memperluas pasar pemanfaatan teknologi yang sebetulnya udah dari tahun-tahun sebelumnya ini kita disuruh go digital, di mana era sekarang era 4.0 kita pemasaran dan lain sebagainya memang harus dilakukan secara digital. Tapi ini karena kemarin tidak ada keterpaksaan, akhirnya kita kan banyak melakukan secara offline ya, sehingga agak terbatas lah. Kita tidak harus teknologi kita kemarin tidak terpaksa, tetapi sekarang kita terpaksa. Nah, pertemuan seperti kita ini kan juga akhirnya kita akhirnya semuanya kita lakukan dengan mempergunakan teknologi yang ada gitu. Baik, jadi bisnis e-commerce ya sudah banyak sekali, baik itu di domestik maupun di pasar global. Ini datanya ada yang seperti saya sampaikan di slide. Akses internet sekarang sudah semakin mudah, bahkan pemerintah sudah mulai memberikan poin-poin untuk internet atau wifi secara gratis. Kemudian peluang-peluang platform e-commerce itu sudah juga dikembangkan, baik itu oleh swasta maupun oleh pemerintah. Kemudian juga banyak sekali muncul peluang-peluang bisnis baru, pengembangan bisnis berbasis teknologi ya. Jadi ini yang ruang-ruang terbuka yang lain ini muncul yang adalah perlu digarisbawahi, yang ini adalah dunianya anak muda ya, Ibu Penasehat. Jadi yang tua-tua seperti kita ini kadang udah nggak nyampe lagi nih, karena semua dengan teknologi nih semua. Nah, ini dunianya anak muda, oleh karena itu harus cepat kita melihat peluang, membuka bisnis-bisnis startup, perusahaan yang berbasis teknologi digital, video untuk video ataupun foto yang untuk promosi itu sudah tidak lagi seperti dulu yang biasa-biasa video. Jadi ini bisnis-bisnis seperti ini bisa menyangkut anak-anak muda sekali. Bagaimana kita tahu sekarang bisnis GoFood, GoSend itu sangat muncul dengan banyak sekali dikarenakan ada beberapa hal ya untuk bisnis online itu, yaitu mengurangi biaya produksi dan biaya operasional yang tadinya harus kita sewa toko ya, harus sewa toko untuk kita menjual barang-barang kita. Sekarang kan nggak perlu, kita yang perlu adalah fotonya bagaimana canggih, kemudian platformnya digital sehingga orang bisa melakukan pemesanan. Kemudian juga ada bagaimana media pemasaran semakin tidak terbatas, kemudian proses transaksi bisa menjadi lebih mudah dalam saat-saat ini. Banyak sekali
bisa menggunakan Instagram, ya, Facebook, kemudian Tokopedia, Shopee, gitu ya, dan banyak platform-platform lain yang sekarang kita bisa menggunakan platform-platform tersebut untuk memasarkan barang-barang kita. Tetapi tentunya yang harus kita mengikuti adalah teknik-tekniknya bagaimana supaya itu bisa diterima sampai message kita bahwa barang kita cantik, barang kita warnanya oke, itu sampai message-nya ke calon-calon pelanggan kita, calon-calon konsumen kita, dan bagaimana bungkus-bungkusnya itu kita membuat video, membuat sesuatu yang lain daripada yang lain, ada yang approach-nya dengan lucu-lucu, ada yang approach-nya pakai selebgram, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu. Kemudian ada pun dukungan-dukungan pemerintah yang dilakukan selama ini untuk pemberdayaan UKM maupun UMKM, yaitu beberapa hal memperhatikan lebih banyak usaha mikro dan menengah dan menjadi program prioritas sebetulnya ini, yaitu dalam program Aceh Kaya dan Aceh Kreatif yang sangat penting dalam visi misi Aceh Hebat. Nah, sehingga banyak sekali yang kemarin-kemarin sudah adalah dilakukan pembinaan dan pelatihan bagi IKM melalui dinas terkait. Banyak juga membantu promosi melalui event-event pameran, baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian juga salah satu surat yang sangat penting ataupun himbauan-himbauan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pemakaian produk-produk lokal ini ya. Ini banyak sekali produk-produk lokal terbantu dengan adanya surat himbauan dari pemerintah. Misalnya kita mewajibkan seluruh SKPA Pak Gubernur mewajibkan seluruh SKPA untuk belanjanya apapun yang ada di lokal ini tidak boleh membeli dari luar. Ini air mineral aja yang paling kecil. Air mineral yang paling kecil kita membeli dari lokal. Nah, ini sering juga saya sampaikan ke kota kabupaten. Nah, ini harus menjadi spirit semua orang gitu. Jangan hanya cuman pemerintah provinsi aja. Tetapi pemerintah kota kabupaten juga harus ikut spiritnya sama. Jangan sampai uang Aceh keluar ke Medan, keluar ke Jawa, jangan sampai itu. Sehingga ini menjadi gerakan menggunakan produk-produk lokal, ini gerakan kita semua. So what kalau menarik bungkusnya, ya kan? Yang penting kita bagaimana kita mensupport produk lokal. Baik, upaya pemerintah yang lain adalah mengizinkan penggunaan dana pendidikan yang didepositokan untuk biayai pelaku UKM, menggiatkan penguatan kapasitas EDM untuk UKM-IKM, menggencarkan promosi, dan lain sebagainya. Kemudian juga meminta Bank Aceh untuk memperluas kredit pada sektor produktif, ya. Kemudian menerbitkan surat edaran kepada SKPA agar membeli produk UMKM dan IKM. Jadi ini adalah surat-surat edaran, contoh-contoh, ya. Sampai saya juga minta dukungan untuk misalnya penggunaan produksi batik dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian ini contoh yang dari kota kabupaten juga sudah mulai kita minta untuk mensupport ya menggunakan produk-produk lokal. Yang lainnya adalah dukungan pemerintah untuk turut mempromosikan produk unggulan daerah melalui surat himbauan untuk pemakaian produk lokal pada setiap kesempatan. Jadi ini kita fasilitasi kawan-kawan yang sudah memproduksi barang-barang lokal untuk kita gunakan sepenuhnya. Dan gambar selanjutnya ini adalah contoh diversifikasi yang tadinya barang-barang kerajinan adalah anyaman bili itu ya. Yang tadinya untuk sekedar barang-barang hiasan aja, tetapi karena sekarang kan lagi ngetren nih tanaman ya. Jadi kita mulai viralkan bagaimana anyaman bili ini bisa sebagai pot gitu dan menarik ternyata itu juga akhirnya bisa merangsang pengrajin untuk membuat bentukan-bentukan yang lebih menarik lagi, ada yang bentuk elips dan lain sebagainya yang bahkan sampai sekarang ini pengrajinnya itu sulit sekali untuk memenuhi pesanan-pesanan masyarakat karena saking sekarang maraknya penggunaan bili ini untuk menjadi pot-pot tanaman. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini bagaimana inovasi ya. Dan kemudian tadi
go digital ini sangat menjadi penting, di mana nanti ada kolaborasi antara pengrajin-pengrajin, pegiat-pegiat UMKM yang mungkin usianya sudah 50-an, 40-an dan tidak melek teknologi. Ini nantinya bisa bekerja sama dengan anak-anak muda sehingga nanti bisa ada saling silang gitu ya, simbiosis mutualisme yang tentu sasarannya tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian kita, khususnya perekonomian Aceh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih banyak Bu Diah atas materinya pada hari ini. Sungguh sangat menginspirasi kita semua, baik untuk pelaku usaha baru maupun pelaku usaha yang sudah ada dari sebelum pandemi ya. Untuk teman-teman peserta pasti sangat antusias dan ingin bertanya. Teman-teman dapat drop pertanyaannya pada kolom chat di Zoom ini. Dan akan kita pilihkan pertanyaannya yang akan langsung dijawab oleh Ibu Diah. Dari materi sebelumnya sungguh sangat menarik. Kita dapat lihat bahwa situasi dalam pandemi ini itu sangat berbeda ya dari sebelumnya. Yang paling terdampak itu kan banyak sektor-sektor yang paling terdampak. Dan pemerintah Aceh sangat membantu masyarakat, contohnya dalam program Aceh Kaya, Aceh Kreatif, dan program-program lainnya. Baik Ibu Diah, ini ada pertanyaan dari salah satu peserta kita, dari Syifa Lutfira. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi yang baik untuk membuat brand lokal menjadi brand global? Ya, kami persilakan untuk Ibu Diah. Baik, tadi telah saya sampaikan itu selalu pemasaran ya, selalu pemasaran. Bagaimana tadi trik-triknya adalah kalau kita lihat, kita pelajari, ada yang dengan menggunakan selebgram dan tentunya support dari para pejabat-pejabat, ini juga para pemangku kepentingan ini sangat penting. Misalnya menggunakan kalau kami dari sisi Dekranasda ini bagaimana kita menggunakan bordir misalnya ya, bordir yang dilakukan oleh pengrajin ini kita juga pakai. Nah ini misalnya saya pakai menggunakan, nah ini bordir, kelihatan ya dari bajunya. Nah ini bukan hanya pesta-pesta aja, tapi sehari-hari kita pakai bordir, kemudian songket dan lain sebagainya. Bagaimana kita aplikasikan suaranya? Bagaimana kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan kemudian kita memang ada networking, kita menggunakan networking untuk networking Dekranasda, misalnya kita punya di pusat, dan kemudian ada juga BI bisa membantu dan lain sebagainya, sehingga ini bisa kita terjalin ya. Dan saya mungkin ini harus mohon izin, tidak bisa mengikuti lagi karena ini sudah digambarkan 1 menit lagi akan mendarat, harus berada di posisi. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain aja bisa di WA, nanti kita akan sampaikan jawaban tertulis. Sekali lagi mohon maaf ya, nggak bisa mengikuti sampai selesai, dan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Diah atas kesempatannya pada hari ini. Alhamdulillah kita dapat melihat perspektif dari Dewan Kerajinan Nasional Aceh. Terima kasih Ibu Diah. Untuk teman-teman semua, selanjutnya kita akan melihat materi dari salah satu pelaku ekonomi kreatif di Aceh, yaitu Bang Khairul Fajri, yang memiliki brand Ijakrung. Pasti teman-teman sudah tahu semua. Dan sudah tidak sabar untuk mendengar materi dari Bang Khairul Fajri ini. Marilah kita sambut Bang Khairul Fajri. Baik, terima kasih. Bisa didengar deh suaranya? Bisa, Bang. Oke, boleh ditampilkan
spesifik saya. Mungkin boleh suaranya lebih besar lagi, Bang. Oke, baik. Ini udah besar ya? Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Fajri Yahya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah mempersiapkan acara ini sehingga acara ini bisa berlangsung tepat waktu dan sukses sampai dengan akhirnya. Baik, kita berjumpa dalam acara seminar series ekonomi kreatif yang dilaksanakan oleh Invest Inkubator. Kemudian hormat saya kepada Ibu Gubernur Dia, walaupun beliau sudah mempersiapkan diri untuk menyambut Ibu Menteri. Kemudian kepada rekan saya Ferawati, kemudian juga kepada moderator Cut Nadirah Faisal SE. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya ingin boleh ke next slide-nya. Ya, baik, saya ingin menceritakan sedikit mengenai background bisnis yang sudah saya lakukan sejak tahun 2015, yaitu memproduksi, branding dan memarketkan produk Jagung dari level desa, kecamatan, kota media, provinsi, sampai dengan tingkat nasional Indonesia dan sampai ke tingkat internasional. Walaupun belum semua warga dunia tahu, kita punya target bahwasanya semua warga dunia akan mengetahui ada Jagung di Aceh, Jagung yang keren di Aceh. Baik, jadi di bisnis Jagung ini kita memproduksi kain sarung. Main produk kita adalah kain sarung yang milenial, yang minimalis, yang punya perspektif berbeda dari kain-kain sarung yang biasanya. Kemudian ada juga produk turunannya seperti celana sarung, baju, dan shawl dan juga tas. Bisnis ini kami dirikan di tahun 2015, tepatnya Maret 2015, dan alhamdulillah setelah 3 bulan langsung diterima dengan baik oleh masyarakat Aceh dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, mungkin selanjutnya deh, next slide-nya. Nah, jadi apa yang berbeda daripada produk ini adalah, yang pertama adalah konsep daripada bisnisnya. Kita mempunyai konsep sustainable fashion, di mana kita tidak hanya mengedepankan penjualan untuk meningkatkan omset, untuk menambah profit, akan tetapi kita ada aspek-aspek lain yang kita perhatikan seperti pemberdayaan ekonominya, bagaimana produk ini ramah lingkungan, bagaimana produk ini menyerap tenaga kerja lokal, di mana semua kita produksi di Aceh, hanya bahan baku dari luar Aceh. Di semua proses produksi itu dari pemotongan pola, dan proses penjahitan, pemotifan, quality check, itu semua kita lakukan di Aceh. Supaya apa? Supaya ada penyerapan tenaga kerja untuk masyarakat Aceh, khususnya lagi untuk kalangan milenial muda. Dan efek yang kedua adalah untuk memprotek peredaran uang dari bergulir satu bisnis ini tidak banyak mengalir keluar, akan tapi banyak berputar di dalam Aceh sendiri. Nah, jadi diferensiasi dari produk ini salah satunya adalah bisnis, oke, kita ada sellingnya, kemudian ada pemberdayaan ekonominya, kemudian ada campaign budayanya. Jadi kita mencoba mengkampanye, membudayakan kembali budaya berkain sarung, khususnya untuk kalangan muda. Jadi selanjutnya boleh. Nah, jadi setelah adanya produk, kita ada segmentasi pasar yang kita tuju. Segmentasi pasar yang kita tuju adalah ada dua segmen. Yang pertama umum. Umum itu di mana semua masyarakat umum tanpa ada terkecuali,
Akan tetapi kita pilah-pilah lagi khususnya kalangan muda pria yang berumur 20 sampai dengan 45 tahun. Jadi segmentasi kita umum berumur 20 sampai dengan 45 tahun pria. Dan kita mencoba juga masuk ke segmentasi souvenir. Segmentasi souvenir ini tanpa ada saringan, siapa aja boleh beli. Siapa aja boleh beli. Kadang-kadang orang beli untuk menghadiahkan ke orang tua, orang beli untuk menghadiahkan ke pacarnya, supaya pacarnya lebih alim kan, rajin sholat. Kemudian ada juga yang membeli untuk dijadikan seperti kebanyakan misalnya dari instansi pemerintah dijadikan souvenir khusus, misalnya dari Bank Indonesia sering, dari Dekranasda juga sering. Jadi ada 2 segmentasi yang kita targetkan. Kemudian di next slide-nya deh, boleh. Kemudian setelah ada segmentasi pasarnya, kita memarketkan produk Ijakro ini ada 2 cara. Yang pertama offline dan online. Cara offline-nya adalah kita menjual langsung ada di galeri, di workshop kita. Jadi ada workshop, tempat produksi, dan ada mini galeri untuk berjualan langsung kepada konsumen. Kemudian cara berikutnya adalah mengikuti exhibition atau pameran dan bazar yang skala paling rendah itu mungkin skala kecamatan, ada produk UMKM yang kecamatan dipamerkan, kita pernah ikut juga. Kemudian di tingkat kota Madia pernah sering, kemudian di tingkat provinsi sering juga pasti hadir. Kemudian di tingkat nasional juga minimal saya bisa bilang setiap tahun tuh ada 5-6 kali lah di tingkat nasional. Ada seperti yang seperti moderator sampaikan tadi, seperti Inakraf kita pernah hadir, seperti di Trade Expo Indonesia kita pernah hadir. Kemudian di event-event khusus untuk fashion, Timur Fest, Muslim Fashion Festival pernah. Kemudian di Modest Fashion Week pernah, ISEF juga pernah. Kemudian di tingkat internasional kita pernah hadir juga di event La Mode La Sourcine di Paris Desember 2018 di kota Paris, dan mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari masyarakat Aceh, masyarakat nasional dan masyarakat dunia. Karena apa? Karena hari ini Ijakrong itu atau kain sarung sudah bisa menjadi alternatif pakaian pria untuk dari pinggang ke bawah. Jadi kalau dulu kan hanya monoton, pakaian pria ke bawah, pinggang ke bawah itu kan hanya celana panjang, celana pendek, udah gitu-gitu aja, nggak ada yang lain. Tapi dengan adanya Ijakrong atau kain sarung, mereka punya alternatif hari ini. Ijakrong ini sangat bisa dipakai untuk misalnya ke tempat pesta dengan stylist yang sangat berbeda, atau ke tempat ke warung kopi, nongkrong di mall, acara pernikahan dan segala macam. Jadi bisa dipakai di mana aja. Baik, kemudian next slide ya. Kemudian ada online marketing. Kita online marketingnya melalui ada website kita sendiri, rumah kita sendiri di www.ijakrong.com. Kemudian ada di sosial media, kita aktif juga di Instagram, ada di Facebook, dan juga ada di WhatsApp. Kemudian next slide-nya deh. Ya, ada selain marketing online dan offline, kita juga ada promotion. Promotion ini seperti komersial, seperti iklan. Kita pernah buat iklan tahun ini, mungkin teman-teman bisa lihat iklan tahun ini ya. Tahun ini iklannya kita coba angkat dengan bahasa Aceh. Ada seorang tua sedang mengasah parang pakai sarung di pedesaan. Kemudian dia seperti mengingat ada anaknya, ayah ngonma menghedat si Ijakrong Pura. Jadi pesan-pesan moral yang sangat memiliki kearifan lokal itu yang coba kita angkat. Gitu. Kemudian ada collaboration ini sangat common hari ini, sistem marketing yang sangat common yang sudah dipakai dari tingkat internasional sampai ke nasional. Kalau di tingkat internasional itu sering kita dengar seperti collaboration antara Nike dan Dior. Nike dan Dior itu collaboration, jadi menghasilkan satu sepatu yang mewah dan limited, dan itu harga bisa sampai ratusan juta. Dan kita sedang
mempersiapkan collaboration kita. Ini masih dalam tahap persiapan. Kita mencoba berkolaborasi, sudah ada meeting pertama dan meeting kedua sudah disepakati. Kita insya Allah akan kolaborasi Jakrom X dengan Brodo, dengan sepatu Brodo. Dan ada support event. Nah, support event ini salah satu cara promotion yang paling maksimal ya menurut saya, yang sudah kita lakukan selama 5 tahun terakhir ini. Kita punya program support event itu sekitar 2-3 event setiap bulan kita harus mensupport. Dan kebanyakan ini kita mensupport program-program atau acara-acara yang sering dilakukan oleh unit kegiatan mahasiswa seperti yang Ibu Evayani atau moderator bilang tadi, student mungkin sangat akrab dengan Jakrom karena kita mencintai sekali aktivitas student. Jadi semua aktivitas student itu kita support walaupun hanya dengan 1 atau 2 lembar kain sarung untuk door prize. Jadi kita sangat open dan alhamdulillah sampai hari ini masih sering didatangi sama unit kegiatan mahasiswa dari semua universitas di Aceh dan dari semua kejuruan. Mereka datang untuk mengajak kolaborasi. Baik, selanjutnya. Kemudian ini yang promotion yang tidak kalah penting juga, tapi membutuhkan biaya yang paling besar lah menurut saya di bidang fashion, yaitu fashion show. Di fashion show ini kita wajib hadir sebagai seorang desainer untuk memperkenalkan karya kita di next level, di level yang paling tinggi. Selain biaya yang cukup besar, membutuhkan juga keseriusan, energi, komitmen yang cukup tinggi juga. Dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan beberapa kali kesempatan untuk tampil dengan disponsori oleh beberapa pihak. Baik, selanjutnya. Nah, ini COVID-19 dan solution. Nah, ini apa yang terjadi di era pandemi ini. Jadi saya ingin cerita sedikit bagaimana Jakrom alhamdulillah masih bisa bertahan sampai dengan bulan November 2020 ini. Apa yang terjadi adalah di awal-awal pandemi, di awal Maret itu, kita kan untuk di Aceh khususnya kan di lockdown semua, jadi tidak boleh ada aktivitas, dan kita off aktivitas selama 1 minggu. Padahal kita sedang mempersiapkan new collection untuk 2020. Jadi kita rilis new collection itu biasanya di bulan puasa atau bulan 4, bulan April. Kita sudah merilis yang seri baru khusus untuk Lebaran. Jadi bulan-bulan Maret itu sedang kita siapin untuk produksinya. Tapi ditempa oleh pandemi sehingga kita harus off selama 1 minggu. Selama off 1 minggu kita tidak bisa ngapa-ngapain, penjualan nggak ada, karyawan kita off kan semua. Tapi kita harus berkreasi kan, berinovasi dengan produk, lebih kreatif melihat peluang, sehingga pada saat itu kita bisa pelan-pelan bangkit lagi dengan memproduksi masker. Next slide. Nah ini salah satu inovasi produk, karena di Jakrom itu belum pernah memproduksi masker, khususnya masker kain. Akan tetapi karena kita melihat ada peluang pasar yang besar sekali di awal-awal era pandemi. Di 1 bulan pertama itu permintaan masker itu luar biasa, dan harga masker medis yang ada di pasaran itu juga selain mahal dan langka. Jadi kita mencoba memproduksi masker di Jakrom dengan desain yang minimalis, produksi cepat, akan tetapi juga fashionable untuk dipakai sehari-hari. Ini salah satu inovasi produk yang kita buat untuk kita bertahan. Kemudian ada next slide-nya. Dan ini juga ada masker juga, tapi ini masker kita produksi di new normal, di era new normal. Kenapa? Karena berkaitan dengan proses dan biaya produksi. Karena proses dan biaya produksi ini juga lumayan lama dan mahal, makanya kita nggak rilis ini di era-era emergency periode ya. Jadi kita buat di era di era new normal. Kenapa? Karena di new normal ini orang udah lebih membutuhkan masker yang bukan hanya menempel di hidung menutup mulut, tapi dia perlu lebih fashionable untuk ke kantor, dipadukan sama jas, dipadukan sama blazer, atau dipadukan dengan meja, dia akan lebih keren. Baik, selanjutnya.
Next slide-nya. Ini ada kesempatan yang besar sekali karena apa? Karena biasanya kita waktu kita sangat terbatas dengan pameran dan fashion show dan berjualan. Akan pada saat pandemi ini kita mempunyai waktu yang sangat banyak. Kita lebih waktu. Jadi kita mencoba merilis produk baru dengan konsep tidak jauh-jauh juga dari kain, tetapi ini diperuntukkan khusus untuk kalangan perempuan. Jadi ini ada kain yang premium dari Jakrum, kain lilit atau kain bentangan yang dibordir manual menggunakan basic kain linen salur. Ini hampir seperti kain tenun, akan tapi ditambahkan dengan bordiran cahaya manual. Baik, dan ini juga diterima sangat bagus sekali. Kemarin di acara pameran terakhir itu di KKA di Mall tanggal 20, 21, 22 dan alhamdulillah diterima bagus sekali dengan adanya penjualan yang bagus lah daripada. Kemudian next slide-nya. Next slide. Nah, seperti yang saya setuju sekali seperti yang dia bilang katakan tadi. Balik ke yang ada e-commerce tadi. Iya, ini online marketing ya. Jadi kita sudah mengetahui bahwasanya online marketing melalui e-commerce itu memiliki pasar-pasar yang sangat besar untuk Indonesia dan dunia. Tapi selama ini kita mungkin terlalu terlena memasarkan produk dengan cara di media sosial dan offline berjualan langsung di pameran dan segala macam. Padahal pasar-pasar di e-commerce ini juga besar sekali kalau kita mau menggeluti, dan ada trik-trik atau tip-tip tertentu lah supaya kita bisa sukses di berjualan di e-commerce. Dan kita sudah lama memiliki account e-commerce di Bukalapak, Shopee, kemudian di Tokopedia, tapi kita tidak pernah mengoperate secara serius atau secara kontinu dengan jam kerja jam 9 sampai jam 17.30. Jadi sampai Sabtu kita tidak pernah mengoperate itu secara kontinu. Tapi pada saat new normal ini kita tidak punya pilihan. Kita dihadapkan dengan kondisi yang kita tidak bisa berjualan offline, tidak bisa jualan di pameran. Jadi salah satu cara yang paling maksimal adalah memaksimalkan penjualan melalui e-commerce. Dan alhamdulillah setelah kita geluti selama 3 bulan terakhir ini dan mengalami penjualan yang lumayan bagus. Baik, next slide-nya. Nah, di akhir slide ini saya ingin memberikan beberapa tips supaya kita bisa menjadi orang yang kreatif dan inovatif. Salah satunya adalah yang sering saya lakukan adalah traveling. Jadi diri kita ini membutuhkan new energy ya, energi baru, suasana baru, makanan baru, minuman baru, dan itu bisa kita dapatkan dari traveling, dari holiday. Jadi kita selain bekerja 360 hari itu, jadi kita siapkan ada alokasi anggaran, ada alokasi waktu untuk kita servis diri kita sendiri. Jadi traveling lah, kita minimal setahun itu ada traveling lah 2 minggu atau 3 minggu untuk apa? Untuk refresh. Pertama semangat kita semangat lagi untuk beraktivitas, kemudian kita bisa melihat perspektif berbeda dari tempat-tempat yang kita kunjungi, baik dari provinsi lain, negara lain atau benua lain, sehingga kita bisa adopt ke membantu kita untuk berkreasi dan menginovasi produk yang sedang kita marketkan. Salah satu tip dari saya, holiday ini nggak harus seperti foto ini harus ke Venesia atau ke Berlin, enggak. Maksudnya holiday ke Rakengon pun juga asik gitu. Tapi kita harus berani mengalokasikan waktu dan biaya untuk berholiday. Baik, next slide-nya. Dan itu mungkin presentation singkat saya. Workshop Ijakrum itu ada di Jalan Tengkumar, Lorong Mahya, nomor 51, Stui Banda Aceh. Kalau ada teman-teman ingin lihat langsung produk Ijakrum, boleh langsung datang atau mengunjungi
ke web kita ijakrung.com atau ke IG kita ada Ijakrung, ada di Shopee juga ada workshop Ijakrung atau di Facebook ada Ijakrung. Terima kasih, mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan akan lebih kita detailkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Khairul. Untuk produk Ijakrung sendiri ini sudah ada dari tahun 2015 ya Bang? Iya benar. Ya. Maret 2015 kita rilis pertama, akan tetapi produk prototipe itu sudah pernah kita buat di tahun 2010, tapi menjadi konsumsi pribadi selama saya tinggal di Jakarta sampai dengan 2013. Ya, jadi setelah 5 tahun bergelut di dunia fashion dan entrepreneur pasti merasakan tantangan yang sedikit berbeda ya Bang selama pandemi COVID-19 ini ya? Iya, sangat berbeda. Sangat Dinamika sangat irama, sangat unik ya. Iya, jadi tadi kita sudah mendengar tentang background dari brand Ijakrung dan juga teknik produksi dan marketingnya baik sebelum pandemi maupun selama pandemi. Dan teman-teman mungkin sebagai pelaku usaha ataupun mahasiswa ingin bertanya, bisa drop questionnya di kolom chat dan akan kita jawab pada akhir sesi setelah pemateri kita yang satu ini. Jadi pada saat ini sekarang kita akan mendengar pemateri kita yang ketiga dan yang terakhir, yaitu Kak Ferawati, wirausaha dan motivator bisnis, owner dari V Design dan founder dari Kampung Kreatif Aceh. Kami persilakan kepada Kak Vera untuk menempati panggung virtual ini. Ya, Kak Vera. Iya, bagaimana Kak Vera? Apa sudah bisa kita mulai? Ya, sambil menunggu Kak Vera nih, boleh dong kita diskusi sebentar dengan Bang Khairul. Bang Khairul ini kan sudah 5 tahun ya, 5 tahun bergelut di dunia fashion dan entrepreneur. Itu reaksi pertama rakyat Aceh dalam menanggapi usaha yang Abang geluti ini. Mungkin boleh dihidupkan dulu suaranya Bang Khairul. Oke, udah bisa dengar ya? Iya, udah. Jadi tantangan terbesar yang kita hadapi sebenarnya bukan menjual produknya yang paling besar, karena produk kain sarung itu kan produk yang udah eksis ya, sudah ada di pasar, semua orang itu sudah tahu produk kain sarung itu. Akan tetapi yang sulitnya adalah merubah perspektif dari masyarakat itu sendiri sebenarnya. Itu menjadi tantangan yang besar. Sehingga pada saat kita rilis kain sarung Ijakrung seri pertama, seri original, itu tanpa motif sedikit pun atau hitam polos putih polos, kita sering mendapat cibiran seperti contohnya, ini kain sarung apa nih, bukan kain sarung Aceh, ini malah ini kain kafan ini katanya. Mungkin hal-hal yang seperti itulah pada saat kita mencoba menyuguhkan konsep yang baru kan. Akan tetapi pada saat kita hajar terus, kita campaign terus, kita budayakan terus, saya kemana-mana pakai sarung, kemudian kita jelaskan secara detail ke media lokal nasional, dan kemudian baru ada perubahan mindset dari masyarakat bahwasanya ini sesuatu hal yang berbeda gitu, ini sesuatu hal yang berbeda. Dan pada saat kita mencoba
mengaplikasikan motif-motif Aceh secara minimalis di sarung, dan itu menjadi titik puncaknya lah, titik puncak masyarakat Aceh atau masyarakat nasional merasa ini menjadi satu jawaban yang selama ini tidak didapatkan, khususnya untuk kalangan muda, pria, milenial. Mereka ingin berkain sarung, tapi tidak ada kain sarung yang cocok untuk mereka ajak atau mereka pakai itu untuk di luar tempat peribadatan. Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Bang Khairul. Selanjutnya kita coba untuk mendengar materi dari Kak Vera. Bagaimana Kak Vera? Nah, sambil menunggu Kak Vera, dari jawaban Bang Khairul tadi dapat kita dengar bahwa ada perubahan mindset dari masyarakat bahwa dulu sebelumnya kain sarung itu adalah a form of ibadah atau budaya, namun sekarang bisa juga bagian dari fashion ya. Jadi hal-hal yang seperti itu pun dilihat potensinya oleh para pengusaha dan bisa dijadikan sebuah opportunity atau kesempatan bagi kita-kita yang ingin bergelut di dunia usaha, terutama dalam bidang fashion. Sambil menunggu Kak Vera, mungkin kita boleh tanya jawab dulu ya, Bang Khairul. Boleh, silakan. Iya. Ini ada pertanyaan dari Yasir Ramadan Lubis. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Abang membangun rasa percaya pelanggan akan produk dan membuat tren tersendiri bagi kalangan milenial yang sekarang ini condong lebih ke arah Korean style. Dan bagaimana kesulitannya? Oke. Oke, ini bagus pertanyaannya. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita merubah mindset dulu nih. Kita merubah mindset karena apa? Karena orang yang memakai kain sarung itu persepsi masyarakat, masyarakat menganggap orang yang memakai kain sarung itu biasanya, contoh, image sudah terlanjur melekat image yang negatif, seperti misalnya anak muda kere, anak kampungan, atau anak daya, atau pengemis, peminta-minta. Karena selama ini kita melihat yang saya sebutkan tadi lebih sering memakai kain sarung di tempat umum dibandingkan anak muda umumnya gitu kan. Nah, image ini yang ingin kita ubah dulu, kita ubah. Jadi dari strategi bisnisnya adalah bagaimana kita meningkatkan kepercayaan diri terhadap kalangan muda khususnya. Ini sulit sekali. Jadi saya punya strategi, saya membawa Ijakrung ini, saya memproduksi, mendesain, memberi bandrol harga ke level yang paling tinggi dulu, atau minimal di level menengah ke atas gitu. Jadi kalau ada harga kain sarung di pasaran itu sekitar 50.000, 60.000, saya nggak memproduksi atau menjual produk kain sarung yang berharga 50.000. Saya memproduksi dengan kualitas yang bisa saya jual sampai 300 ribuan. Kenapa? Saya ingin mengangkat level derajat kain sarung ini dulu sampai ke menengah ke atas. Maknanya apa? Pada saat anak muda keren naik mobil mau pakai kain sarung yang memiliki mungkin pendapatan yang menengah ke atas, mau pakai kain sarung di luar tempat peribadatan, kalangan yang di bawah ini akan mengikuti gitu. Akan mengikuti apa yang sudah mungkin jadi public figure. Kalau public figure udah pakai, yang kalangan bawahnya akan ikut lah. Ini kurang lebih seperti itu deh. Ya, makasih banyak Bang Khairul atas jawabannya. Selanjutnya kita akan melanjut ke pertanyaan yang kedua ya dari Filia Hanum.
Bagaimana langkah yang Bang Khairul jalankan dalam meyakinkan konsumen, khususnya di Aceh, bahwa produk lokal daerah Aceh tidak kalah dengan produk luar daerah Aceh? Kami persilakan, Bang. Oke, baik. Itu hampir sama seperti Yasir tanyakan. Kita harus berkomitmen. Jadi dalam memproduksi, mendesain satu produk ini kan tergantung segmentasi yang ingin kita tuju kan. Misal segmentasi yang ingin kita tuju pria muda umur 20 sampai dengan 45 tahun dengan penghasilan sebulan 1,5 juta misalnya. Nah, pada saat kita udah ada bidikan pasarnya, kita kan udah tahu nih harga produk yang bisa masuk ke anak muda yang berpenghasilan 1,5 juta per bulan. Jadi kita produksi produk yang sesuai dengan harga tersebut. Mungkin kita produksi harga sarung yang 40 ribuan atau 50 ribuan, tapi dengan segmentasi pasar yang saya bidik yang 1,5 juta per bulan income. Kan, tapi pada saat saya bidik anak muda umur 20 sampai dengan 40 tahun dengan income di atas minimal 5 juta, saya harus menyiapkan produk dengan kualitas yang bisa masuk ke level mereka. Makanya saya produksi produk yang bagus dengan harga yang oke, dan bisa masuk ke anak muda yang saya bidik itu. Dan kita berkomitmen untuk menjaga kualitas daripada produk itu sendiri. Seperti contoh pemotifannya, kemudian jenis material yang kita pilih, kemudian jahitan rapinya kita pertahankan, kemudian packaging, dan harga yang sangat bersaing. Dan saya yakin pada saat kita berkomitmen untuk kualitas produksi yang bagus, kita mampu bersaing dengan produk fashion yang ada di tingkat nasional dan internasional. Ya, baik, terima kasih Bang Khairul atas jawabannya. Sebelumnya saya dan segenap panitia ingin meminta maaf kepada seluruh peserta yang hadir pada webinar kali ini, karena pemateri kita, Kak Vera, terdapat sedikit kendala sehingga tidak bisa memberikan materi pada hari ini, yang mana sebenarnya akan dilanjutkan dengan materi Kak Vera ya setelah ini. Jadi kami segenap panitia meminta maaf kepada seluruh peserta. Jadi kita akan lebih banyak diskusi nih dengan Bang Khairul, dan untuk Kak Vera mungkin akan kita melaksanakan dengan sesi webinar selanjutnya ya. Ya, Bang Khairul, boleh dong kami ada pertanyaan lagi nih dari salah satu peserta dari. Boleh ini sedikit, boleh instruksi sedikit. Ya. Saya lebih senang adanya interaksi langsung sama peserta. Saya lebih senang kalau peserta itu tanya langsung dengan meng-on-kan audio dan videonya. Jadi lebih ke mentalitinya lah. Misal peserta ingin tanya, persilakan raise hand, tapi dipersilakan jadi peserta itu yang langsung online gitu. Oke. Boleh, ini kita akan memulai sesi pertanyaan dengan cara yang baru ya. Jadi para peserta yang mau bertanya bisa langsung meminta akses kepada panitia untuk nanti dihidupkan dan boleh bertanya. Iya, silakan. Ya, teman-teman yang mau bertanya boleh raise hand aja. Hidupkan emoticon raise hand-nya dan nanti akan tim panitia share screen-nya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Pak Zakaria. Mau tanya pertanyaan sederhana saja. Tinggal di Labaruscape ini ada satu gedung. Nama gedung itu Rumah Ija Aceh. Sesudah tsunami, di situ dibuat Ija Aceh, dilatih orang-orang lokal, termasuk orang Labaruscape dan sekitarnya, dan tenaga-tenaga didatangkan dari Jawa. Di akhir-akhir ini tinggal gedung dengan namanya, maka saya ingin tanya,
bagaimana usaha pemerintah kota maupun pemerintah provinsi dalam rangka meningkatkan produk hijau Aceh dan bermotif Aceh. Kemudian sekarang hijau Aceh masih dijual di toko-toko, cuman saya tidak tahu di mana itu dibuat. Mohon penjelasan Bapak supaya kami lebih lebih senang mendengar apakah masih diproduksi di Aceh, karena ada berita diproduksi di Jawa, tapi motif Aceh. Bagaimana yang sebenarnya Pak? Ya, terima kasih. Ya, sebelumnya ini pertanyaannya mungkin lebih baik untuk ditujukan kepada Ibu Diah ya, tapi mungkin kita bisa mendengar perspektif dari seorang wirausaha di bidang fashion ya. Mungkin Bang Khairul bisa menjawab pertanyaan ini dalam perspektif Ijakrung sendiri. Oke, baik. Ini kasus yang paling menarik dan kasus yang sering kita temukan di pasar. Nah, jadi berdasarkan pengalaman saya nih, pada saat saya buat bisnis plan kan ada weakness-nya, ada studi pasarnya, dan saya melihat ada mendapatkan informasi-informasi yang seperti Pak Zakaria sampaikan tadi. Ada produk Aceh sudah dibuat, diedarkan ke masyarakat, akan tapi ada yang mengcopyright-nya atau ada plagiatornya lah, yang hanya mendapatkan keuntungan tanpa bersusah payah, ya kan. Nah, berdasarkan informasi-informasi tersebut, saya mau melakukan satu counter attack solution lah. Saya mewanti-wanti supaya ini tidak akan terjadi di Ijakrung gitu. Supaya ini tidak akan terjadi di Ijakrung. Bagaimana kita mensiasatinya? Sebenarnya ini yang layak menjawabnya adalah pemerintah, tapi saya akan membagi pengalaman saya sehingga hari ini tidak ada produk Ijakrung yang berani di copy paste lah sama pedagang-pedagang lain. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita menghakikan brand kita. Brand kita itu kita hakikan, kita lindungi dengan hak kekayaan intelektual kita. Itu dengan cara mendaftar di Kemenkumham, di bawah mungkin ada bidang hak kekayaan intelektual lah. Biayanya kalau yang kita bayarkan sendiri itu sekitar 1.100.000 atau 1.200.000 lah. Akan tetapi hari ini banyak sekali program-program dari pemerintah yang memberikan fasilitas pemberian haki, pendaftaran haki secara gratis. Tapi ada waktu-waktunya lah, kita nggak bisa hari ini kita mau daftar, hari ini didaftarkan sama pemerintah. Mereka ada program-programnya, dan itu kita bisa dapatkan di Dinas Koperasi Kota, Dinas Koperasi Provinsi, atau Dinas Perdagangan Kota, atau Dinas Perdagangan Provinsi. Itu mungkin Bapak Zakaria bisa cek di sana. Kemudian yang pertama itu sudah kita lakukan, sudah ada hakinya, kita sudah memiliki brand itu, sudah terdaftar. Kemudian ada strategi marketingnya. Ada strategi marketingnya supaya produk kita ini mudah dikontrol. Yang pertama adalah kita memilih reseller yang menurut kita qualified lah, yang menurut kita layak dipercaya. Dan kita harus kontrol setiap waktu, karena berdasarkan pengalaman ada teman saya dulu buat oblong, ini saya kasih contoh buat oblong, saya kasih contoh kasus ya, ada teman saya buat oblong, dia desain, berhari-hari dia desain, dia cetak, dia produksi, dia jual. Kemudian ada pihak souvenir nih meminta mereka supaya untuk menjual, jadi pihak penjual dan konsinyasi dengan barang dititip, laku baru dibayarkan dan segala macam. Di bulan pertama, bulan kedua penjualan bagus. Di bulan ketiga, bulan keempat produknya tidak laku lagi, tapi produknya beredar di pasaran. Apa yang terjadi? Ternyata diproduksi sendiri oleh pihak souvenir. Saya nggak tahu souvenir mana atau pedagang mana, akan tapi itu sering sekali terjadi. Nah, jadi dari pihak yang batik hijau Aceh itu sebenarnya bisa nge-trace, Pak, bisa dilihat di mana itu dipasarkan. Kita bisa tanya ini diproduksi di mana. Kalau memang itu punya brand atau kalau motif tidak bisa kita lindungi hak kekayaan intelektual, motif siapa aja bisa pakai. Tapi kalau mereka menempelkan brand kita bisa tuntut. Kalau kita memiliki atau kita telah mendaftarkan brand kita di Kemenkumham. Mungkin itu jawaban
yang sesuai dengan pengalaman saya, Pak Zakaria. Ya, terima kasih atas pertanyaan Pak, atas jawaban Pak. Sama-sama, Pak. Ya, baik. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Zakaria dan jawabannya dari Bang Khairul. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand dan tim panitia akan share screen dari teman-teman yang ingin bertanya. Kami persilakan. Kita masih punya banyak waktu ya untuk sesi pertanyaan. Mungkin kita bisa menampung 2-3 pertanyaan lagi dari teman-teman. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Khairul Fajri. Sama-sama, Bang. Belum ada Yuk. tampilan layaran nih, Bang. Ya Bang, ini udah kita coba dari tadi tapi nggak bisa, entah HP saya bermasalah entah gitu. Oke, siap, Bang. Baik, ini sharing Bang ya. Mungkin Oke. ada sedikit pertanyaan juga. Baik, dengan Terkait siapa, Bang? Maaf, ini dengan Vero Mohardi Bang. Bang Vero ya. Ya, Vero Mohardi. Ya. Oke. Oke, baik. Terkait soal tren ijakrung sendiri, kain sarung sendiri. Ya. Di sini kan seperti yang Abang katakan tadi, sudah banyak peminat kain sarung tersendiri dari berbagai produk, masing-masing produk yang ada di Indonesia. Itu mayoritas peminat atau pemakai kain sarung tersendiri kan, selain itu banyak digunakan oleh orang-orang pesantren atau daya-daya tradisional, itu juga tidak bisa kita pungkiri banyak yang memakai kain sarung, mayoritas yang pemakai kain sarung itu orang tua. Jadi mungkin ada sedikit kesulitan dari Bang Khairul untuk merubah mindset. Bagaimana caranya kalangan milenial atau anak muda ini mau dan pede memakai kain sarung dengan desain-desain yang menarik dan gaul seperti itu. Kemudian untuk ijakrung sendiri, saya sendiri Bang mungkin dari sangat kecil mungkin yang saya dapati di kampung saya sendiri, untuk ijakrung memang itu tampilannya sudah sangat luar biasa bagus Bang. Tapi ada merasa asing atau sedikit kurang pede bagi orang tua sendiri, bagi orang tua yang ingin memakai kain sarung tersebut. Merasa seperti anak muda seperti itu. Sedangkan kita tahu orang tua ini mayoritas yang mengkonsumtif kain sarung seperti itu Bang. Jadi makanya mereka lebih memilih kain sarung yang ya seperti merek-merek yang sudah biasa kita lihat di kalangan pasar. Seperti itu Bang. Jadi mungkin bagaimana itu menurut Bang Khairul sendiri agar orang tidak dari segi anak muda saja, tapi juga terfokus orang-orang tua, yang mana orang-orang tua di sini lebih mayoritasnya lebih banyak memakai kain sarung seperti itu Bang. Terima kasih Bang. Oke, thank you Bang Vero. Yuk Bang, sama. Ya, jadi ini menarik ya, ini fenomena yang menarik. Ya. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, saya melihat ada curug pasar yang besar tapi sulit dimasuki, yaitu curug pasar anak muda untuk kita ajak pakai kain sarung. Dan ini merupakan tantangan bagi saya sendiri. Kalau saya mengajak orang tua memakai kain sarung, itu mungkin sudah hal yang biasa, Pak. 90%
99% pasti berhasil lah. Karena apa? Karena mereka familiar sekali dengan kain sarung kan, atau dengan ijakrung. Tapi kalau pada saat saya ajak anak muda nih, ini tantangan besar. Karena apa? Ada image yang negatif yang sudah terlanjur melekat di budaya kain sarung, seperti terlalu kere, masa ngapel cewek pakai kain sarung kan. Jadi sesuatu yang aneh itu kan, gara-gara kain sarung nggak diterima sama cewek. Ya mungkin seperti itulah. Kemudian ada mungkin ada image pengemis, anak daya, macam-macam. Nah, ini merupakan tantangan yang besar bagi saya sendiri. Saya harus bisa mengubah ini. Pada saat saya bisa mengubah ini, saya bisa mengambil pangsa pasar yang sangat besar. Dengan cara apa? Dengan cara kita memproduksi kain sarung yang sesuai dengan selera dia. Jadi bisnis yang modern tuh sekarang seperti ini, Bang. Kita tahu segmentasi pasar kita, baru kita buat produknya. Bukan kalau seperti dulu mungkin kita buat produk dulu, baru kita cari segmen pasarnya atau cari pembelinya lah. Kalau cara seperti dulu kita buat, mungkin akan menghabiskan waktu yang banyak, menghabiskan energi, menghabiskan biaya dan segalanya dan sebagainya. Ijakrung sebelum kita produksi, kita sudah ada bisnis plan, kita bidik. Pangsa pasar kita adalah anak muda umur 20 sampai 45 tahun yang berpenghasilan minimal 3 juta satu bulan. Kalau di luar itu bukan pangsa pasar kita, Bang. Di luar itu bukan pangsa pasar kita. Akan tetapi tidak sedikit om-om atau bapak-bapak yang umur 60 dia mau pakai produk kita, tapi itu bukan pangsa pasar kita. Maknanya apa? Kalau dari segi psikologi fashion ada yang namanya gini, Bang. Tidak ada anak muda yang pingin ketua-tuaan, tapi banyak orang tua yang pingin kemuda-mudaan. Sering sekali kita lihat om-om umur 60 tapi dia masih pakai baju oblong Quicksilver, Bang. Karena dia tidak pingin kelihatan tua gitu. Ngerti nggak, Bang? Dan ya, segmentasi kita umur anak muda umur 20 sampai 45 tahun, kita tidak pernah sedih kalau ada orang tua yang tidak memakai kain sarung kita, karena dari awal sudah kita bidik, mereka tidak kita bidik. Saya contohkan seperti ini, Bang. Tidak ada satu brand di dunia ini yang bisa mengakomodir semua keinginan masyarakat. Contoh, saya bilang, ada produsen Lamborghini. Lamborghini itu dia memang langsung ngebidik. Kalau di Indonesia itu dia target pasar setiap tahun dia harus mampu laku sekitar minimal 12 unit dan harganya di atas 8 miliar. Ada hari ini yang, maaf seperti kita, Bang, yang sanggup beli mobil 100 juta misalnya, atau Avanza. Kita komplain nih, Lamborghini mahal sekali nih, enggak cantik segala macam. Ya kita bukan bidikan mereka, Bang. Mereka enggak sayang gitu, ngerti enggak? Jadi kita ini bukan bidikan mereka, Bang. Kalau ini kita balik, produsen Toyota dia ngebidik pangsa pasar yang orang punya sanggup beli mobil misalnya 100 juta atau 150, yang sekelas Avanza. Jadi dia produksi seperti itu. Ada orang yang punya income mungkin 1 tahun 100 miliar, dia akan beli Lamborghini, dia nggak akan beli itu yang Avanza yang 100 juta. Jadi setiap produk itu punya segmentasi pasar tersendiri, dan tidak ada sampai hari ini, Bang, tidak ada satu produk atau satu brand yang mampu mengakomodir semua keinginan konsumen. Coba lihat Toyota nggak ada produksi dia harga sampai 20 miliar. Tapi Ferrari nggak ada yang 100 juta. Nah, kurang lebih seperti itulah. Balik lagi ke Ijakrung, dari awal kita ingin mengangkat derajat Ijakrung ini ke level menengah ke atas. Supaya apa? Image dari Ijakrung ini supaya kembali lagi. Budaya berkain sarung ini digandrungi lagi oleh kalangan-kalangan menengah ke atas. Orang naik mobil hari ini, naik mobil pakai sarung atau celana sarung, pakai sepatu. Yang kalangan-kalangan di bawah ini melihat, wah keren ternyata ada orang naik mobil mewah pakai sarung. Di bawah ini juga pingin ikut, Bang. Tapi kalau hari ini, maaf saya bilang, turun labi-labi naik pakai sarung, orang kaya udah nggak mau pakai lagi itu, Bang, karena dia anggap itu budaya primitif, budaya kere, dia nggak mau, Bang. Jadi ini hanya strategi mengubah mindset aja sih sebenarnya. Mungkin kurang lebih seperti itu, Bang Vero. Mantap, Bang. Kita sendiri sedikit lagi, Mbak MC ya. Oh, oke, lanjut. Silakan, Bang. Baik, Masya Allah, Bang, luar biasa, Bang, penjelasannya.
Baik, kita untuk ini kan sudah sudah pernah saya lihat. Ini kan iklan promosi Ijakrung sendiri kan sudah go internasional insyaallah Bang ya. Amin. Untuk klaster Kaliber Aceh sendiri Bang, apakah sudah menyentuh di setiap daerah yang ada di Aceh seperti itu? Dan saya tersendiri Bang sangat menyadari pentingnya kita meningkatkan produk-produk lokal UMKM kita sendiri, apapun bentuknya, bentuk produk yang diciptakan tersebut itu sangat harus kita hargai. Saya sendiri pun Bang, insya Allah secara tidak langsung adalah sedikit mempromosikan Ijakrung sendiri di kampung-kampung saya. Oke, amin. Terima kasih Bang. Baik, Ya. Terima kasih Bang Khairul, Mbak MC. Oke, Bang Vero, saya jawab singkat sedikit lagi. Ya, Bang. Saya jawab berdasarkan data yang ada di kami. Tidak ada kabupaten se-Aceh, sekitar 23 kabupaten di Aceh ini yang tidak pernah kami kirimkan Ijakrung, Bang. Masya Allah. Jadi seluruh Aceh ini sudah pernah kami kirimkan. Mungkin kami nggak ingat di semua kecamatan ada, tapi di semua kabupaten semua ada. Maknanya apa? Maknanya ini diterima di seluruh Aceh. Kemudian untuk provinsi, untuk Sumatera, semua provinsi saya nggak bisa sebutkan kabupatennya atau kota medianya, tapi semua provinsi yang ada di Sumatera sudah pernah kita kirimkan, Bang. Sumatera Utara, Pekanbaru, Jambi, Kepulauan Riau, Palembang, Lampung, itu sudah pernah semua kita kirimkan. Begitu juga dengan seluruh provinsi yang ada di Jawa, Bang. Itu sudah pernah kita kirimkan, Bang. Seperti Jawa Barat ada Bogornya, ada Bandung, Jakarta, ada Tangerangnya, ada Bekasi. Kalau di Jogjanya udah pernah, kita pernah malah kirim ke pusat tekstil Indonesia ke Solo, ke Jogja, pernah kita kirimkan itu, Bang. Kemudian di Jawa Tengah, Semarang, sampai ke Bali, ke Jawa Timur, sampai ke Malang. Maknanya apa? Di tingkat produsen kain nasional pun konsep yang kita tawarkan dengan kualitas yang kita tawarkan sudah bisa diterima oleh masyarakat di sana. Jadi kurang lebih seperti itu, Bang. Baik, terima kasih luar biasa Bang Khairul. Sama-sama, Bang. Sukses Bang, insya Allah. Amin, thank you Bang. Ya, itulah dia pertanyaan dari Bang Vero Muhardi. Terima kasih atas pertanyaannya ya Bang. Jadi kita sudah sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Kami sangat berterima kasih kepada para peserta yang sudah hadir hingga saat ini. Untuk menyimpulkan webinar kita pada hari ini, kita bisa mendengar perspektif dari Dekranas atau Dewan Kerajinan Nasional dan juga perspektif dari pemerintah, juga perspektif dari pelaku usaha seperti usaha Bang Khairul sendiri. Jadi kami sangat berterima kasih kepada para narasumber kita pada hari ini. Ada Ibu Diah, ada Bang Khairul, dan juga Kak Ferawati. Semoga kita bisa berjumpa di sesi selanjutnya ya. Jadi selain itu, yang paling penting dalam usaha di masa pandemi ini adalah inovasi. Kita sudah mendengar tentang bagaimana teknik produksi, teknik promosi, dan lainnya, serta ilmu-ilmu bisnis lainnya seperti business plan dan market segmentation yang sudah dijelaskan oleh Bang Khairul sebelumnya. Banyak strategi dan inovasi yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha, baik pelaku usaha yang baru maupun yang sudah ada sebelumnya. Contohnya bergelut di e-commerce dan juga berbagai teknik lainnya seperti inovasi produk, membuat diversifikasi dari produk itu tersendiri, dan alhamdulillah karena kita sudah sampai di penghujung acara kita pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber kita pada hari ini. Mungkin boleh kita melakukan tepuk tangan virtual dari para peserta untuk para narasumber kita pada hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebelum acara kita pada hari ini, jadi teman-teman semua, kami ingin memberikan informasi tentang saudara-saudara kita di Palestina dan Suriah. Ya, saudara-saudara kita di Palestina dan Suriah ini sekarang lagi
musim dingin ya, dan sedang ada kelangkaan makanan. Jadi teman-teman yang ingin menyumbangkan paket makanan lezat untuk sekeluarga bisa dilakukan dengan flyer yang kami yang tampak, flyer yang seperti di layar. Jadi mari kita siapkan pasokan paket makanan yang pokok seperti beras, spaghetti, daging, minyak goreng, garam, gula, dan lainnya untuk saudara-saudara kita yang kesulitan di Palestina dan Suriah. Ya, oleh karena itu, sebenarnya pasti teman-teman masih banyak pertanyaan ya untuk narasumber kita pada hari ini. Namun ini adalah penghujung dari webinar kita pada hari ini. Mungkin nanti bisa dikontak panitianya jika masih ada pertanyaan yang lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian saudara semuanya, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk narasumber kita pada hari ini. Segenap panitia kami ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan pada webinar series pada kali ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.